Bab kedatangan yang tepat waktu. Di wilayah selatan benua Panta, terdapat zona yang dekat dengan tepi hutan elf. Orang-orang akan tiba di persimpangan antara hutan elf dan hutan kabut jika mereka pergi agak jauh dari zona itu. Hutan berkabut adalah wilayah dari ras bersayap. Seperti namanya, hutan kabut adalah tempat yang diselimuti kabut sepanjang tahun dengan jarak pandang yang sangat rendah. Orang biasa bahkan tidak bisa mengorientasikan diri ketika mereka masuk ke dalamnya. Hanya ras bersayap yang tinggal di sana tidak terpengaruh sedikitpun. Begitu seorang gadis dari ras elf dibawa ke hutan kabut, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk keluar. Dalam sebuah lembah kecil di hutan elf dekat hutan kabut, setidaknya ada beberapa ribu bahkan 10.000 wanita dari ras elf menyibukkan diri, sementara Elise, Ratu Peri, bersembunyi di kegelapan, dengan sabar menunggu Damanik dan kedatangan Angela, serta kedatangan ras bersayap. Rencana Elise tidak rumit kali ini. Pertama-tama, Elise diam-diam akan menyebarkan berita bahwa mereka telah menemukan Waterfly Life Spring di dekat persimpangan antara hutan elf dan hutan kabut. Air kehidupan adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan di hutan elf dan sangat langka dan tak ternilai harganya. Itu adalah salah satu harta ras elf yang paling berharga. Dan itu lebih berharga daripada wanita ras elf karena hanya bangsawan laki-laki yang menyukai dan membutuhkan wanita ras elf, sementara semua orang mendambakan air kehidupan. Itu adalah fakta yang terkenal bahwa itu seseorang setidaknya akan memiliki umur suatu zaman setelah seseorang mencapai alam abadi. Namun, siapapun yang belum mencapai alam abadi akan memiliki umur yang sangat singkat. Tapi ada beberapa harta yang bisa memperpanjang umur seseorang. Water of Life adalah salah satunya dan memiliki khasiat tingkat atas. Bagi makhluk-makhluk yang akan menerobos ke alam abadi tetapi berada di akhir umur mereka, air kehidupan lebih penting dari apapun. Mereka akan membelinya dengan segala cara karena memperpanjang hidup mereka berarti ada kesempatan bagi mereka untuk menerobos ke alam abadi dan mendapatkan kelahiran kembali. Kesempatan seperti itu terlalu menggoda. Efek dari air kehidupan lebih dari itu. Itu juga memiliki nama lain, Life Spring. Setelah seorang wanita terus mengambil dosis itu, dia bisa mempertahankan masa mudanya selamanya. Bahkan memiliki efek yang sama pada wanita di bawah alam abadi. Daya tarik untuk bisa awet muda selamanya bagi wanita terbukti dengan sendirinya. Selain itu, air kehidupan juga dapat digunakan untuk mengisi kembali vitalitas seseorang ketika tubuh seseorang mengalami cedera serius dan vitalitasnya sangat hilang sehingga yang terluka akan memiliki cukup waktu untuk diobati. Membawa air kehidupan dapat menyelamatkan hidup seseorang pada saat kritis. Oleh karena itu, setiap kali air kehidupan muncul, orang akan berbondong-bondong dan berebut untuk itu. Itu jauh lebih populer daripada wanita ras elf. Nilai-nilai mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Namun, hanya ada sedikit air kehidupan yang akan muncul di hutan elf dan tidak akan pernah muncul di hutan kabut tetangga. Bahwa Eliza telah memenangkan bantuan dari semua kekuatan utama di domain spiritual bukan hanya karena dia telah menawarkan wanita yang dipelihara dengan cermat dari ras elf, tetapi juga karena dia bersikeras untuk mengeluarkan air kehidupan yang telah dikumpulkan ras elf selama bertahun-tahun meskipun ada keberatan dari para tetua ras elf. Tentu saja, pernyataan Eliza benar. Setidaknya ras elf saat ini bisa berjalan secara terbuka di domain spiritual. Hanya ras bersayap yang masih terlibat dalam penculikan rahasia dan perdagangan wanita ras elf berdasarkan keuntungan geografis mereka. Air kehidupan di lembah ini tidak palsu. Itu benar-benar ada. Eliza sudah lama menemukannya. Dia hanya tidak mengumpulkannya. Karena lembah kecil itu dekat dengan persimpangan antara dua ras, risiko untuk pengumpulan itu tinggi. Jika Winged Race harus menemukan keberadaan mereka, tragedi yang terjadi sebelumnya mungkin akan terjadi lagi. Eliza tidak berani mengambil risiko dan diam-diam telah menunggu kesempatan. Baru setelah Damanik muncul, Eliza melihat harapan untuk membalas dendam. Air kehidupan kebetulan berguna di sini, jadi dia datang dengan rencana ini. Ras bersayap bukanlah orang bodoh. Tanpa manfaat nyata, mereka tidak akan pernah mengambil umpan. Nilai lebih dari 10.000 wanita dari ras elf dan air kehidupan yang baru ditemukan terlalu tinggi. Dan itu terlalu menggoda. Bahkan jika ras bersayap tahu bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh Eliza, mereka akan tetap datang. Kesempatan semacam ini jarang terjadi. Mereka bisa mendapatkan keuntungan besar jika mereka bisa memanfaatkan kesempatan itu. Rencana Eliza tidak salah. Tentu, Winged Race tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Di dalam hutan kabut dekat persimpangan dua ras tersebut, anggota ras bersayap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan siap bertempur. Mereka memiliki sepasang sayap di punggung mereka, yang memungkinkan mereka terbang bebas di udara. Namun, mereka memiliki telinga runcing dan pipi seperti monyet dan fitur wajah mereka benar-benar tidak proporsional. Mereka benar-benar bisa digambarkan sebagai jelek dan sangat kontras dengan keindahan ras elf. Sulit dipercaya bahwa dua ras kecantikan dan keburukan ekstrim itu hidup berdampingan. Pada awalnya, ras elf dan ras bersayap bukanlah musuh, dan kekuatan mereka setara satu sama lain. Permusuhan antara dua ras berasal dari kecemburuan dari ras bersayap.
Ras bersayap merasa tidak adil ras elf tidak hanya memiliki penampilan cantik tapi juga menempati hutan elf yang bisa menghasilkan air kehidupan, sedangkan untuk mereka, tidak hanya jelek tapi mereka menempati hutan kabut yang tidak bisa menghasilkan sesuatu yang berharga. Dengan demikian, mereka mulai memikirkan segala macam metode untuk menjarah kepentingan ras elf. Seiring berjalannya waktu, ini menyebabkan perseteruan berdarah antara dua ras. Terkadang, apa yang mungkin tampak bagus mungkin sebenarnya tidak sebagus itu. Ras elf didambakan karena mereka terlalu cantik, tapi tidak memiliki kekuatan yang cukup. Untuk jangka waktu tertentu, mereka bahkan menjadi mangsa. Ras bersayap tidak hanya tidak memiliki apa-apa tetapi juga jelek, sehingga mereka tidak menerima banyak perhatian dan mampu berkembang secara diam-diam hingga skala mereka saat ini. Saat ini, mereka jauh lebih kuat dari ras elf. Jika Winged Race terus berkembang dengan cara ini, akan mungkin bagi mereka untuk menjadi semakin kuat. Mungkin mereka menjadi salah satu kekuatan tingkat atas di domain spiritual. Pada saat ini, Winged Race diam-diam beristirahat di tepi hutan kabut, menggunakan kabut sebagai penutup untuk menyembunyikan diri. Semuanya diberangkatkan untuk meraih buah dari ras elf. Begitu Patriark memberi perintah, semuanya akan membawa wanita ras elf kembali. Para wanita bukan hanya jumlah kekayaan yang remeh. Bahkan Patriark ras bersayap telah datang secara langsung kali ini, karena mereka mendapat kabar bahwa Ratu ras elf Eliza juga bersembunyi di kegelapan. Karena Eliza hadir, Patriark ras bersayap secara alami perlu hadir. Inilah yang disebut strategi, raja melawan raja, jenderal melawan jenderal. Ras bersayap tidak akan memberi kesempatan pada ras elf. Mereka telah merasakan manisnya manfaat sebelumnya. Bahkan sampai hari ini, Winged Race tidak melupakan penghargaan dari kesuksesan terakhir. Ras bersayap juga tidak mengira ini adalah jebakan yang dibuat oleh ras elf. Kedua ras itu sudah lama bertetangga. Mereka sangat mengenal satu sama lain. Satu-satunya hal yang paling ditakuti oleh ras bersayap adalah harta abadi yang diwarisi oleh setiap generasi Ratu Peri. Kecuali ini, ras bersayap tidak mengira ras elf memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk mengancam mereka. Dalam pandangan ras bersayap, alasan ras elf mengumpulkan air kehidupan kali ini adalah bahwa ras elf berasumsi bahwa itu mereka tidak akan berani bertindak sembarangan karena upacara pengorbanan sudah dekat dan banyak kekuatan datang untuk berpartisipasi dalam upacara. Jadi, ras elf mungkin ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan Water of Life secara tidak mencolok. Namun, ras elf tidak menyangka bahwa ras bersayap sama sekali tidak berniat untuk menyerah. Ras bersayap yakin bahwa ras elf tidak akan mengizinkan kekuatan besar untuk berpartisipasi dalam hal-hal seperti pengumpulan air kehidupan. Jika tidak ada yang tersisa untuk ras elf. Di lembah kecil dekat persimpangan hutan elf dan hutan kabut, lebih dari 10.000 elf wanita dengan cepat mengumpulkan air kehidupan. Mereka sangat akrab dengan pekerjaan ini. Meski disebut lembah kecil, sebenarnya tidak sekecil itu. Lebih dari 10.000 anggota ras elf bisa bergerak bebas di dalamnya. Seberapa kecil itu? Ras bersayap bersembunyi di tepi hutan kabut, dengan sabar menunggu ras elf mengumpulkan semua air kehidupan. Setelah itu mereka akan berlari keluar dan menangkap kedua wanita ras elf dan air kehidupan. Ini adalah jumlah kekayaan yang sangat besar. Alasan mengapa Winged Race tidak segera bertindak adalah karena Water of Life adalah sesuatu yang harus mereka tangani dengan hati-hati. Jika tidak disimpan dengan baik, itu akan dengan mudah menguap. Metode khusus harus digunakan untuk koleksinya. Hanya ras elf yang bisa sepenuhnya mengumpulkan air kehidupan tanpa pemborosan apapun. Jika Winged Race mengumpulkan Water of Life, mereka mungkin tidak dapat mengumpulkan bahkan sepertiga dari itu. Ras bersayap bukanlah orang bodoh. Mereka secara alami tahu bagaimana memaksimalkan manfaatnya. Waktu terbaik untuk mengambil tindakan adalah ketika ras elf bersiap untuk pergi setelah mengumpulkan semua air kehidupan. Kedua ras itu punya rencana sendiri. Ratu Peri, Eliza, bersembunyi dalam kegelapan, dengan sabar menunggu. Namun, seiring berjalannya waktu, koleksi air kehidupan telah mencapai paruh kedua. Eliza mulai berubah cemas. Menurut rencana, Angela seharusnya membawa Dominic ke lembah saat ini. Dimanapun air kehidupan muncul, lingkungannya akan berbeda dari sekitarnya. Misalnya, ngarai di dalam hutan elf dulunya adalah sumber penting air kehidupan. Itu sama untuk lembah. Ada pepohonan lebat di luar lembah, sementara ada berbagai macam bunga dan tanaman di lembah. Serangga dan hewan kecil yang tak terhitung jumlahnya memandang tempat ini sebagai surga. Jika mereka bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, itu akan sangat membantu pertumbuhan mereka. Eliza telah meminta Angela untuk membawa Dominic untuk menikmati pemandangan sambil melihat para elf mengumpulkan Water of Life. Dominic jelas orang pertama yang menerima perlakuan seperti itu. Perlu dicatat bahwa itu ras elf tidak pernah mengundang orang luar untuk menyaksikan mereka mengumpulkan air kehidupan. Namun, ini hanya tujuan yang dangkal. Tujuan sebenarnya Eliza adalah untuk membiarkan Dominic melihat bagaimana sampah dari ras bersayap memperlakukan wanita dari ras elf sehingga untuk membangkitkan simpati Dominic untuk ras elf. Eliza sangat yakin dengan penilaiannya terhadap Dominic.
Dia tahu bahwa Dominic tidak akan pernah menjadi penonton ketika ia menyaksikan kekejaman dari Winged Race sesuai dengan karakternya. Namun, koleksi air kehidupan telah mencapai tahap kedua, namun Angela dan Dominic masih belum muncul. Elise tidak bisa menahan gugup. Begitu mereka selesai mengumpulkan air kehidupan, ras bersayap pasti akan menukik ke bawah pada mereka. Jika orang kunci tidak hadir pada saat itu, bukankah usaha mereka akan sia-sia? Dapat dikatakan bahwa Elise tidak mengeluarkan biaya dalam rencana ini. Dia tidak hanya memobilisasi lebih dari 10.000 wanita ras elf, tapi dia sudah mengekspos sumber air kehidupan. Jika Dominic tidak muncul, semua usaha mereka akan sia-sia. Selain Angela, salah satu anggota kunci, Eliza belum menceritakan rencana itu kepada orang lain, termasuk para tetua ras elf. Seluruh ras elf disimpan dalam kegelapan. Semua orang berpikir bahwa itu dia ingin mengambil air kehidupan kembali dari tempat di dekat hutan kabut, sementara berbagai kekuatan domain spiritual datang ke hutan elf. Dan mereka berpikir bahwa itu Winged Race tidak akan berani mengambil tindakan saat ini, jadi mereka sepenuhnya setuju. Namun, mereka tidak menyangka ras bersayap akan mengambil risiko. Mereka juga tidak menyangka bahwa ini adalah bagian dari rencana Ratu Eliza. Saat Eliza menunggu dengan cemas, waktu terus berlalu. Tak lama kemudian, sebuah suara memecah keheningan. Yang mulia, kami sudah mengumpulkan hampir seluruh air kehidupan. Kita harus bersiap untuk kembali. Jika kita ditemukan oleh ras bersayap, para bajingan itu mungkin datang untuk merampok kita dengan iseng. Seorang anggota inti dari ras elf melapor ke Eliza. Aku mengerti. Bersiaplah untuk kembali. Hati-hati. Kalian semua tahu seperti apa Winged Race itu. Tergoda oleh manfaat yang begitu besar, mereka mungkin mengabaikan segalanya untuk menyerang kita bahkan jika upacara pengorbanan akan datang. Lakukan semua tindakan pencegahan. Kata Eliza dengan suara pelan. Iya nih. Yang mulia, aku akan bersiap sekarang. Tolong jangan khawatir. Kami pasti akan berhati-hati dan tidak memberikan Winged Race kesempatan. Setelah dia berbicara, anggota itu pergi. Sebenarnya, Eliza sudah tahu bahwa ras bersayap bersembunyi di tepi hutan kabut. Begitu mereka selesai mengumpulkan air kehidupan, ras bersayap akan menyerang. Semuanya telah berjalan sesuai dengan rencana Eliza kecuali untuk Angela dan Dominic bagian, yang di luar harapannya. Mereka belum datang saat ini. Eliza berpikir. Pasti ada masalah. Mungkinkah Angela salah mengira tujuannya? Pikiran ini langsung ditolak oleh Eliza begitu muncul di benaknya. Mustahil! Bagaimana dia bisa membuat kesalahan pada masalah sepenting ini? Hutan elf adalah kampung halaman ras elf. Angela telah tinggal di sini sejak dia masih muda. Tidak ada cara baginya untuk mendapatkan tempat yang salah. Seperti itu ras bersayap tidak akan pernah tersesat di hutan kabut. Ada kemungkinan lain. Artinya, Angela telah memberitahu Dominic tentang rencana itu. Dominic tahu bahwa ini adalah jebakan baginya, jadi dia memutuskan untuk tidak datang. Eliza merasa kemungkinan ini lebih layak. Lagi pula, Dominic adalah penyelamat Angela. Terlebih lagi, Angela naksir Dominic dan telah menyarankan Eliza untuk melepaskan rencana itu berkali-kali. Secara umum, Angela sangat mungkin menceritakan semuanya. Angela, kamu akan membuatku terlihat tidak adil. Batin Eliza sambil mengertakkan giginya. Ia tahu bukan saatnya untuk menyalahkan Angela. Dia harus menjalankan rencana selanjutnya sekarang juga. Eliza berpikir. Dari sudut pandang Angela, dia tidak melakukan kesalahan. Dia hanya tidak ingin memanfaatkan penyelamatnya. Bisakah dia disalahkan karena bersyukur? Saat ini, Eliza merasakan penyesalan. Seharusnya dia tidak menceritakan rencananya pada Angela. Tapi Angela adalah penghubung terpenting dari rencana itu. Tanpa Angela memimpin jalan, mustahil Dominic datang ke tempat ini. Karena Dominic tidak datang, rencana itu gagal total. Selain itu, mereka harus menghadapi intersepsi Winged Race sekarang. Untungnya, Eliza telah mempertimbangkan semuanya sebelum membuat rencana ini. Bahkan jika Dominic tidak datang, dia memiliki tindakan balasan. Dari sudut pandang orang lain, dia memimpin ras elf untuk mengumpulkan air kehidupan daripada menggunakan lebih dari 10.000 klan dan air kehidupan sebagai umpan untuk memancing ras bersayap ke dalam perangkap. Setidaknya, dia tidak akan disalahkan oleh ras elf. Masalah selanjutnya adalah bagaimana menghadapi Winged Race yang masuk. Selama semua orang bisa kembali dengan selamat, tidak akan ada kerugian bagi ras elf bahkan jika rencananya gagal. Sebaliknya, mereka telah memanen Water of Life yang belum berani mereka kumpulkan sebelumnya. Tentu saja, Eliza tahu bahwa tidak akan mudah bagi mereka untuk melindungi anggota mereka dalam menghadapi serangan ras bersayap. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk melindungi klannya yang mengikutinya untuk mengumpulkan air kehidupan. Memikirkan hal ini, Eliza tidak lagi peduli apakah Angela dan Dominic akan muncul atau tidak. Dia meninggalkan tempat persembunyian dan memimpin para petarung ras elf untuk berjaga-jaga dari serangan tiba-tiba ras bersayap. Di tepi hutan kabut, seluruh area diselimuti lapisan kabut tebal.
Ini sangat kontras dengan hutan elf di seberangnya. Hutan elf dan hutan kabut hanya dipisahkan oleh sebuah sungai selebar beberapa meter. Tidak ada yang tahu mengapa ada perbedaan besar antara dua tempat yang berada dalam jarak yang sangat dekat satu sama lain. Rasanya seperti ini ketika ras elf dan ras bersayap pertama kali menetap di sini. Sekeliling hutan kabut benar-benar sunyi. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam tiba-tiba memanggil. "Ayo kita pergi!" Begitu dia selesai berbicara, seluruh hutan kabut mulai ramai dengan aktivitas. Suara-suara yang tersebar naik turun. Seorang pria dengan sayap hitam di punggungnya bergegas keluar dari hutan kabut terlebih dahulu. Setelah itu, sosok aneh yang tak terhitung jumlahnya dibebankan ke depan di sampingnya, menyeberangi sungai dan menuju ke hutan elf. Sungai itu panjangnya puluhan yard, tapi itu bukan apa-apa bagi ras bersayap yang bisa terbang dengan bebas. Sebuah lompatan, dan dia berada di seberang sungai. Dia bahkan tidak perlu mengepakkan sayapnya. Dia bisa menyeberanginya dengan meluncur sendirian. Setelah memasuki hutan, Patriark Wingdrace memimpin mereka dengan cepat jauh ke dalam lembah. Pohon-pohon besar tidak bisa memperlambat mereka. Ras elf dan ras bersayap tinggal di hutan. Hutan adalah tanah air mereka. Bahkan di dalam hutan kabut, ras bersayap bisa bergerak dengan bebas. Tak perlu dikatakan, mereka tidak kesulitan bergerak di hutan elf. Skuad Wingdrace sangat kuat. Patriark mereka memimpin mereka secara pribadi, dan pasukan paling elit mereka juga hadir. Karena mereka tahu bahwa itu ketika para elf mengumpulkan Water of Life, mereka juga akan mengirim pasukan elit mereka. Meskipun Wingdrace mengklaim kemenangan terakhir kali dan mendapatkan puluhan ribu elf wanita dan Water of Life, mereka telah mengirimkan pasukan yang tidak mencukupi. Mereka tidak memiliki cukup pengalaman saat itu karena itu adalah pertama kalinya mereka menyergap ras elf. Mereka telah bertemu dengan perlawanan ulet dari para elf. Oleh karena itu, Wingdrace juga menderita kerugian besar. Namun, dibandingkan dengan nilai dari apa yang mereka peroleh, itu semua sepadan. Kali ini, ras bersayap tidak ingin memberi para elf kesempatan untuk melawan. Bahkan jika Ratu Peri Elyse terlibat secara pribadi, itu akan tetap sama. Saat Wingdrace memasuki hutan elf, Elyse merasakan kehadiran mereka dan langsung berteriak. "Semuanya, cepat berkumpul. Ras bersayap telah menemukan kita. Para bajingan itu sedang dalam perjalanan ke sini." Akan lebih baik jika dia tidak berteriak. Begitu orang-orangnya mendengar teriakannya, pemandangan yang teratur berubah kacau seketika. Bagaimanapun, mereka adalah wanita biasa. Ketika mereka memikirkan kebrutalan Wingdrace, mereka trauma. Melihat kata-katanya tidak berpengaruh kecuali menimbulkan kekacauan, Elyse tidak bisa mempedulikan hal lain. Dia berteriak sekali lagi. "Semua prajurit ras elf, ikuti aku untuk melawan bajingan ras bersayap itu dan lindungi suku kita. Kita akan membalaskan dendam saudari-saudari kita yang disiksa sampai mati. Balas dendam! Balas dendam! Balas dendam!" Semua prajurit elf meraung pada saat bersamaan. Secara alami, para pejuang ini adalah elit dibandingkan dengan para elf biasa yang mengumpulkan air kehidupan. Semuanya marah. Kedua ras telah saling membenci selama bertahun-tahun. Ras elf telah merawat kebencian mereka untuk waktu yang lama dan sudah lama merencanakan untuk membalas dendam dari ras bersayap. Elyse yang memberi perintah. Dia bersiap untuk memimpin prajurit elf elit keluar dari lembah untuk menghadapi serangan ras bersayap. Namun, sebelum mereka bisa keluar dari lembah, Patriark Wingdrace sudah tiba dengan tim pelopornya. Meskipun tidak banyak dari mereka, mereka kuat. Mereka adalah krim hasil panen di antara para elit Wingdrace. Suara dalam Patriark terdengar dari jauh. "Hahaha, Ratu Elyse, terima kasih telah memahami kesulitan kami dan menawarkan dirimu sebagai hadiah besar. Kali ini, aku akan menerima semuanya. Terima kasih untuk semua tahun ini. Jika bukan karena ras elf dan kontribusi para elf, kami tidak akan bisa mencapai skala kami saat ini." Setelah itu, terdengar ledakan tawa yang hangat. "Hahaha, semuanya, terima kasih para elf. Terima kasih atas dukungannya, elf. Kita akan mengingat ini selamanya." Semua prajurit elit Wingdrace memanggil dengan sungguh-sungguh. Mereka memainkan permainan pikiran untuk mencoba dan melemahkan para elf. Ras bersayap telah berkembang dari ras kecil menjadi ras besar dengan mencuri dari para elf. Mereka menangkap elf wanita, menjualnya ke berbagai rumah lelang bawah tanah di domain spiritual, dan mencuri air kehidupan yang melimpah dari hutan elf. "Beraninya dia menertawakanku seperti itu." Ratu Elyse mendengar perkataannya dan dia mengepalkan tinjunya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia terbakar amarah. Dia melontarkan beberapa kata. "Bersiap untuk bertempur." Prajurit elf di belakangnya berdiri dengan rapi, dan mengambil busur dan anak panah dari punggung mereka. Mereka menempatkan panah di busur mereka dan mengarahkannya ke pintu keluar lembah, menunggu ras bersayap. Setiap panah diolesi dengan racun yang kuat. Bahkan jika hanya kulit musuh mereka yang tercabut oleh panah ini,
mereka akan kehilangan setidaknya setengah dari kecakapan pertempuran mereka. Namun, bagi petarung yang berada di level yang sama dengan Patriark Wingdrace, panah ini memiliki kekuatan destruktif yang terbatas. Mungkin anak panah bahkan tidak akan bisa menggores kulit mereka. Beberapa saat kemudian, ras bersayap tiba di depan lembah, ratusan prajurit bersayap hitam menghadapi lebih dari 1000 elf. Pemimpinnya adalah Patriark ras bersayap. Dia adalah seorang pejuang yang kekuatannya telah mencapai alam divine. Setelah sampai di lembah, kedua belah pihak tidak bertarung. Sedikit keserakahan muncul di mata Patriark saat dia menatap Eliza. The Wingdrace jelek, tapi mereka juga tahu bagaimana menghargai hal-hal indah. Kecantikan Eliza terkenal di seluruh domain spiritual. Ratu Eliza, lama tidak bertemu. Bagaimana kabar ibumu? Bajingan! Ibuku sangat baik. Bahkan jika kamu mati, dia akan tetap hidup. Jawab Eliza dengan gigi terkatup. Secara alami, ibunya adalah Ratu Peri sebelumnya. Kembali ketika dia mencari penjelasan dari ras bersayap, dia telah terluka parah oleh patriark bajingan mereka. Dia harus mengandalkan Water of Life selama ini untuk bertahan hidup. Patriark tidak marah dengan hinaannya. Sebaliknya, dia terkekeh dan berkata, "Untung dia masih hidup. Ingatlah untuk menyambutnya seperti teman lama untukku saat kamu kembali." "Siapa teman lamamu?" "Kamu bajingan! Sebaiknya kamu kembali dan menyapa ibumu. Dasar sampah ras bersayap." Eliza memarahi. "Ratu Eliza, aku tidak akan bertele-tele denganmu hari ini. Tinggalkan air kehidupan serta 5.000 elf betina. Kamu bisa ambil sisanya. Jika tidak, jangan salahkan ras bersayap karena tidak bertetangga." Patriark berkata dengan sungguh-sungguh. "Hahaha, apa lelucon? Apa lelucon besar? Kapan kamu peduli Wingdrace tentang menjadi tetangga yang baik? Jika kamu peduli pada kami tidak akan mengembangkan perseteruan darah seperti itu hari ini." Eliza mencibir. "Jadi, Ratu Eliza, kamu tidak mau?" Patriark ras bersayap berhenti tersenyum dan bertanya dengan cemberut. Dia tahu, tentu saja, bahwa tidak mungkin Eliza setuju. Dia menanyakan pertanyaan ini untuk menggodanya. Dengan kebencian antara dua ras, Eliza ingin menghapus ras bersayap. "Di atas mayatku! Kamu sampah dari ras bersayap cepat atau lambat akan menderita murka surga." Eliza mengumpat dengan keras. "Murka surga? Haha, Ratu Eliza, kamu Ratu Peri, setelah semua. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Apa kamu tidak takut diejek? Berapa banyak kekuatan di domain spiritual binasa setiap hari? Berapa banyak kekuatan yang bangkit dengan menginjak mayat yang tak terhitung jumlahnya? Jika surga peduli tentang hal-hal sepele seperti itu, dunia pasti sudah damai. Terima nasibmu. Kalian para elf ditakdirkan menjadi batu loncatan untuk kebangkitan ras bersayap kami." Eliza menjadi marah setelah mendengar kata-kata Patriark. Napasnya semakin cepat. Dadanya naik turun. Meskipun dia tahu dia hanya menyatakan fakta, dia tidak setuju dengan kalimat terakhirnya. "Mengapa ras elf harus menjadi batu loncatan ras bersayap? Mengapa ras bersayap tidak bisa menjadi batu loncatan para elf? Dasar bajingan, kamu ingin menginjak ras kita untuk bangkit. Dalam mimpimu, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Eliza menggeram. "Itu bukan terserah kamu. Kamu harus tahu bahwa itu kami berdua mulai dari posisi yang sama, tapi bagaimana dengan sekarang? Kalian para elis sudah terlalu banyak tertinggal. Alasan mengapa kita Wingdrace berada di tempat kita hari ini adalah karena kamu. Haha, Ratu Eliza, kamu sebaiknya melakukan apa yang aku katakan dengan patuh. Dengan cara ini, kamu setidaknya bisa melarikan diri dengan orang-orangmu yang lain, jika tidak..." Sebelum Patriark bisa menyelesaikan kata-katanya, Eliza menyela dengan tidak sabar. "Bermimpilah, bajingan! Hari ini, aku akan membalaskan dendam saudariku yang kamu tangkap. Mati!" Setelah mengatakan itu, aura Eliza meningkat tajam. Tubuhnya berkedip dengan cahaya keemasan. Busur emas murni muncul di tangannya dalam sekejap mata. Saat busur muncul, semua orang yang hadir merasakan ledakan tekanan. Seolah-olah gunung sedang menghancurkan tubuh mereka. Bahkan napas mereka menjadi sulit. Inilah kekuatan harta karun kuno. Sebelum menyerang, itu sudah menekan orang biasa ke titik di mana mereka tidak bisa bergerak. "Sangat bagus, Ratu Eliza, karena kamu sangat keras kepala, jangan salahkan aku. Kalian elf adalah orang-orang yang memintanya." Patriark keras bersayap membentak. Saat dia melihat busur emas di tangan Eliza, matanya perlahan-lahan menjadi parah. Ras bersayap tidak berani memulai perang melawan elf justru karena harta kuno ini diwariskan dari generasi ke generasi. Seberapa kuat serangannya untuk bisa memancarkan kekuatan penindas yang begitu kuat hanya dengan kehadirannya? Meskipun Patriark sangat percaya diri dengan kekuatannya, dia tidak berani mengatakan bahwa itu dia akan dapat menerima serangan dari harta kuno ini.
Tapi karena itu adalah harta karun kuno, ada harga yang harus dibayar untuk mengaktifkannya. Patriark tidak memperhatikan serangan biasa. Dia takut Eliza akan mengaktifkan energi inti harta karun kuno itu. Setelah aktivasi, kekuatannya bisa digambarkan sebagai menghancurkan bumi. Tentu saja, serangan semacam ini menghabiskan energi inti. Ada beberapa kali harta karun kuno bisa diaktifkan. Setelah energi inti harta karun kuno habis, harta karun kuno akan menjadi tidak berguna. Dengan demikian, secara umum, Eliza tidak akan menggunakan serangan energi inti. Lagi pula, semakin dia menggunakannya, semakin sedikit waktu yang tersisa. Saat ini, Eliza sudah menarik busur emas di tangannya hingga membentuk setengah lingkaran. Panah ilusi muncul nak pada busur setengah lingkaran. Kemudian, dia membidik Patriark. Dia merasakan sumber energi vital yang menargetkannya. Ia merasa kemanapun ia berlari, ia akan tertabrak. Dia tahu bahwa inilah mengapa harta karun kuno begitu menakutkan. Selama terkunci pada targetnya, ia tidak akan menyerah sampai mencapai target. Tidak mungkin menghindari serangannya. Satu-satunya cara adalah memblokir. Patriark, yang menjadi target harta karun kuno, menghela nafas lega. Dia bisa merasakan bahwa Eliza belum mengaktifkan energi inti dari harta karun kuno. Dengan kata lain, serangan ini hanyalah serangan biasa terhadap harta karun kuno. Serangan biasa jauh lebih lemah daripada yang didukung oleh energi inti. Bajingan, serahkan nyawamu! Setelah berbicara, Eliza melepaskan tangan kanannya. Wush! Panah emas yang kuat meninggalkan busur dan melesat ke arah dada Patriark. Patriark tahu bahwa dia tidak bisa menghindari serangan ini. Dia berdiri tanpa bergerak. Panah emas telah mencapai dadanya dalam sekejap mata. Dia akan ditembus melalui tubuh. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Eliza. Busur itu adalah harta kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi di antara ras elf. Bahkan jika itu adalah serangan biasa, itu masih akan melukai pejuang Divine Realm secara serius selama itu mengenai musuh. Jika Patriark dipukul oleh panah ini, Eliza akan menghadapi lebih sedikit tekanan dalam pertempuran yang akan datang. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa kekuatannya lebih rendah darinya. Ding! Dia mendengar suara yang tajam dan menusuk telinga. Eliza mengerutkan alisnya, tahu bahwa serangannya tidak mengenai tubuh musuhnya. Jika tidak akan ada suara seperti itu. Dia melihat ke atas. Seperti yang diharapkan, palu logam besar bercahaya dengan cahaya hitam gelap muncul di tangan Patriark. Palu besar ini sudah ia gunakan untuk menghalangi dadanya dari serangan Eliza. Namun, kekuatan yang sangat besar masih memaksanya mundur jarak tertentu sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Setelah diblokir, panah emas ilusi menghilang. Patriark menjauhkan palu dari dadanya dan melenturkan pergelangan tangannya yang mati rasa. Dia menatap Eliza di dalam lembah dan menyeringai. Ratu Eliza, ini pasti busur ilahi yang diturunkan dalam ras elf selama beberapa generasi, bukan? Kekuatannya tidak buruk. Sayangnya, itu tidak bisa melukai aku. Jika ini semua yang kamu miliki, aku akan tanpa basa-basi mengambil air kehidupan dan wanita elf. Terima kasih atas hadiah kamu. Hati Eliza hancur. Ekspresinya berubah jelek. Kekuatan musuhnya berada di luar imajinasinya. Meskipun dia tahu lawannya perkasa, dia tidak menyangka dia begitu kuat. Dia belum bisa melukainya meski menggunakan Divine Bow. Sepertinya pertempuran hari ini akan menantang. Dia bahkan mungkin perlu mengaktifkan energi inti harta karun kuno. Kecuali jika diperlukan, Eliza tidak akan pernah melakukannya. Energi inti adalah hal yang paling menantang untuk dipulihkan. Para Ele sudah mengaktifkannya 2 kali untuk menyelesaikan krisis masa lalu mereka. Mereka telah menghabiskan 60% energi inti, hanya menyisakan 40%. Setelah bertahun-tahun, meskipun upaya terbaik mereka hanya pulih tingkat energi inti untuk sedikit lebih dari 40%, bahkan tidak mencapai 50%. Jika dia mengaktifkannya lagi, Divine Bow hanya akan memiliki 10% dari energi intinya yang tersisa. Kamu ingin mengambil air kehidupan dan peri? Kamu harus bertanya pada Divine Bow-ku dulu. Ucap Eliza dengan terpaksa. Setelah itu, dia menarik busur emas di tangannya menjadi setengah lingkaran. Karena palu hitam di tangan Patriark dapat memblokir panah Divine Bow, dia hanya bisa mencoba untuk menang dengan angka. Dia ingin membuat lawannya tidak bisa membela diri. Selama panah memukulnya, dia akan sangat menderita. Wush! Eliza menembakkan panah. Setelah itu, dia tidak punya waktu untuk beristirahat. Dia terus menarik busurnya dan menembakkan anak panah. Dia tahu bahwa keuntungannya terletak pada serangan jarak jauh. Dia tidak bisa membiarkan ras bersayap mendekatinya. Jika tidak, dia akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Dia lebih lemah dari lawannya. Jika busur ilahi dibatasi, dia akan kalah dalam pertempuran ini. Tidak masalah jika dia kalah. Namun, ada lebih dari 10.000 elf di belakangnya.
Whoosh! 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 Hanya dalam beberapa detik, Eliza telah menembakkan lebih dari 100 anak panah. Dalam prosesnya, dia terus-menerus mengubah tujuannya. Dari kepala ke dada, lalu ke perut dan tungkai. Ding 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 ding! Patriark keras bersayap mengacungkan palu hitam di tangannya untuk menghalangi anak panah Eliza. Suara tabrakan yang menusuk telinga terus terngiang. Segera, dia memblokir lebih dari 100 anak panah. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Namun, dia tidak sesantai penampilannya. Tangannya sedikit gemetar. Setelah semua, itu adalah busur Divine Ras Elf. Dia tidak bisa meremehkan kekuatannya. Bahkan ketika dia memblokir serangannya, tangannya mati rasa karena benturan. Setelah menembakkan ratusan anak panah, Eliza berhenti. Dia tidak ingin berhenti, tapi dia harus melakukannya. Setiap kali dia menembakkan panah dari Divine Bow, itu menghabiskan banyak kekuatan fisik dan energinya. Eliza kehabisan napas setelah menembakkan ratusan anak panah berturut-turut. Jika dia bisa menembakkan panah tanpa batas, dia tidak akan terkalahkan. Patriark tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Yang bisa dia lakukan hanyalah membelah. Ketika staminanya benar-benar habis, dia akan meleset dan terluka. Sayangnya, dengan kekuatan Eliza, dia tidak dapat menembak tanpa henti. Sementara Ratu Peri Eliza bertempur melawan Patriark keras bersayap, sisanya berdiri tidak bisa bergerak, mengawasi. Mereka mengerti di dalam hati mereka. Pertempuran antara kedua pemimpin adalah apa yang menentukan hasil pertempuran. Siapapun yang menang akan memenangkan pertempuran. Kecuali kedua pemimpin itu seimbang atau terluka parah, keterlibatan mereka kemudian akan menentukan arah pertempuran. Ratuku, kamu baik-baik saja? Seorang prajurit elf bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Eliza menjawab. Dia pahit. Serangan biasa memang tidak berguna melawan musuhnya. Perlombaan bersayap telah dipersiapkan. Angela, oh, Angela. Kali ini, kamu telah merugikan ibu dan ras elf. Karena kamu telah memilih untuk melakukan ini, aku harap kamu tidak akan menyesalinya. Eliza berpikir sendiri tanpa daya. Dia tidak menyalahkan Angela. Bagaimanapun, itu adalah rencana sepihaknya. Eliza terburu-buru membalas dendam, sedemikian rupa sehingga dia kehilangan fokus. Memanfaatkan kesempatan, dia tidak sabar untuk menerkam. Namun, dia tidak menyangka akan terluka. Jika tidak menggunakan Damnik untuk membalas dendam pada Winged Race, Eliza tidak akan mengumpulkan Water of Life secara terbuka. Bahkan jika mereka datang, dia akan membawa lebih sedikit orang dan datang secara berkelompok. Ratu Eliza, apakah kamu masih bisa menembakkan panahmu? Jika kamu bisa, aku akan menunggu kamu untuk melanjutkan. Jika kamu tidak bisa, maka giliran aku untuk menyerang. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Patriark keras bersayap bertanya dengan suara yang dalam. Suasana hatinya sedang tidak baik. Tangannya mati rasa hingga tak terasa menjadi miliknya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk pulih saat dia berbicara. Jika tidak, dia akan bergegas bertarung dengan Eliza dalam pertempuran jarak dekat. Jika Eliza bisa menahan beberapa lusin anak panah lagi, dia mungkin akan menerobos pertahanan Patriark dan memukulnya. Sayangnya, Eliza kehabisan tenaga. Jika dia bisa menembakkan lebih banyak panah, dia tidak akan menahan diri dan memberi musuh kesempatan. Bajingan! Tentu saja, aku bisa. Dan sekarang, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Eliza menyalak. Dia sudah mengambil keputusan. Patriark terkejut saat mendengar ini. Dia punya firasat buruk. Apakah Eliza akan menggunakan energi inti harta karun kuno itu? Mustahil! Menurut catatan mereka, para elf telah menggunakan energi inti harta karun kuno mereka 2 kali sejak lama untuk menyelesaikan krisis mereka. Ada satu kesempatan terakhir untuk mengaktifkan energi inti harta karun kuno. Inilah yang mereka gunakan untuk mendominasi. Mereka tidak bisa mengaktifkannya. Jika tidak, itu akan kehilangan pencegahannya begitu mereka menggunakan energi inti harta karun kuno. Beberapa tokoh berpengaruh di domain spiritual mendambakan Eliza. Jika mereka tahu bahwa Eliza telah menggunakan energi inti Divine Bow untuk terakhir kalinya, mereka akan memiliki desain padanya. Ratu Eliza juga tahu hal ini. Secara logika, dia tidak akan mengaktifkannya. Tapi Patriark tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak rasional jika dia putus asa. Tidak. Dia tidak bisa memberi Eliza kesempatan untuk mengaktifkan energi inti Divine Bow. Dia dengan cepat mendapatkan kembali kendali atas tangannya. Begitu dia pulih, dia segera mendekati Eliza. Pada saat yang sama, dia menjawab sambil tersenyum. Oh, benarkah? Kalau begitu mari kita lihat panah seperti apa yang bisa ditembakkan Ratu Eliza yang bahkan aku tidak bisa berhenti. Saat ini, suara gemerisik datang dari luar lembah.
Dan itu semakin keras. Sesaat kemudian, pasukan utama Winged Race tiba. Mereka semua berdiri di belakang patriark mereka, menunggu perintahnya. Begitu dia memberi perintah, mereka akan bergegas ke lembah dan menangkap para elf. Melihat semua orang hadir, Elyse tidak lagi ragu. Dia mengambil busur ilahi ke dadanya lagi dan menarik tali busur dengan tangan kanannya. Ini adalah saat yang dia tunggu-tunggu. Serangan yang dia rencanakan untuk dilepaskan menggunakan energi inti Divine Bow tidak hanya ditujukan pada patriark. Seperti yang kamu inginkan. Senyum sedingin es muncul di wajah Elyse. Ketika dia menarik busur ilahi di tangannya menjadi setengah lingkaran, dia tidak berhenti tetapi terus meningkatkan kekuatannya. Setengah lingkaran tumbuh. Pada saat ini, semua orang, termasuk elf di dalam lembah dan ras bersayap di luar, merasakan tekanan yang semakin besar. Napas mereka menjadi lebih sulit. Mereka semua menatap Elyse tidak percaya. Busur adalah tempat tekanan berasal. Patriark merasakan firasat. Wanita gila itu, Elyse. Dia mengaktifkan energi inti Divine Bow. Dia berteriak. Ratu Elyse, apakah kamu mengaktifkan energi inti Divine Bow? Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukannya? Hei, konsekuensi apa? Katakan padaku. Elyse menyeringai. Saat dia berbicara, tangan kanannya tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Menurutmu apa yang kamu andalkan untuk melawan berbagai kekuatan utama? Kemampuan kamu? Tidak. Kamu mengandalkan kekuatan pencegahan energi inti Divine Bow. Setelah kamu menggunakannya, ras elf tidak akan menghalangi siapapun lagi. Para elf akan seperti sepotong daging lemak lezat pada saat itu. Siapapun yang ingin menggigitnya akan dapat melenyapkan kehidupan damai ras kamu. Apakah kamu mampu menanggung konsekuensinya? Kepala patriark ras bersayap berteriak dengan cemas. Patriark Winged Race berpikir kata-katanya akan memacu Ratu Elyse menyerah untuk mengaktifkan energi inti Divine Bow. Sayangnya, dia meremehkan tekad Elyse. Karena dia telah memutuskan untuk membuat ras bersayap membayar harga untuk membalas para elf, bagaimana mungkin dia tidak mempertimbangkan masalah ini? Dia sudah memikirkannya matang-matang. Setelah kejadian ini, ia akan mengalihkan posisi Ratu Peri kepada Angela. Dia akan bertanggung jawab atas para elf. Angela tidak segan-segan melanggar perintahnya dan mengabaikan kesejahteraan ras elf karena Dominic. Kemudian menurut karakter Dominic S, ia pasti akan merasa ia berutang Angela. Elyse sudah mengambil keputusan. Menggunakan Angela dan Dominic koneksi, ras elf bisa terikat dengan kekuatan di belakang Dominic. Dia akan memberikan Dominic apapun yang dia inginkan jika dia dan pasukannya bisa melindungi para elf. Apakah itu air kehidupan atau wanita elf, bahkan jika dia menginginkannya Ratu Peri, dia akan memenuhi permintaannya. Menemukan pendukung yang kuat adalah sesuatu yang selalu diinginkan Elyse. Terlalu melelahkan untuk berurusan dengan berbagai kekuatan. Dia harus menyeimbangkan dan melangkah di antara mereka dengan hati-hati. Jika tidak, dia mungkin menyinggung seseorang dengan satu kesalahan yang ceroboh. Selain itu, patriark ras bersayap benar. Tanpa pencegahan energi inti Divine Bow, dia tidak bisa terus berurusan dengan berbagai kekuatan besar domain spiritual. Keinginan manusia tidak mengenal batas. Tidak peduli berapa banyak manfaat yang dia berikan pada kekuatan itu tidak akan memuaskan ambisi mereka. Dengan demikian, dia akan memanfaatkan kesempatan ini. Elyse sudah ingin maju selangkah sejak tadi. Untuk menemukan pendukung yang cukup kuat dan mengikat ras elf kepada mereka. Dia belum pernah melakukan itu sebelumnya. Pertama, dia tidak menemukan kekuatan yang cocok. Orang lemah tidak mampu melindungi ras elf. Kekuatan yang kuat juga terlalu ambisius. Begitu mereka mendekati elf, mereka akhirnya bisa menaklukkan dan membunuh mereka. Tapi Elyse melihat harapan dalam Dominic. Dia kuat, dan latar belakangnya juga cukup kuat. Bahkan Tuan Flynn tidak punya pilihan selain meminta maaf dengan patuh. Yang paling penting adalah Dominic's karakter. Dia tidak memiliki kebiasaan buruk pewaris kekuatan besar itu. Dia tetap rendah hati, terhormat, dan memiliki kekuatan yang kuat dan latar belakang yang kuat tetapi tidak mengudara. Dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan baik. Seperti kata pepatah, chip dari blok lama. Seorang penerus biasanya akan mengikuti tetuanya. Kekuatan yang dibudidayakan Dominic tidak mungkin jahat. Karakter Dominic adalah alasan mengapa Elyse telah mengambil keputusan. Mengikat elf untuk Dominic juga rencana cadangannya jika yang asli gagal. Awalnya, dia menduga Angela mungkin diam-diam memberitahu Dominic tentang rencana itu. Pada akhirnya, seperti yang dia duga, Angela memang pernah melakukan hal itu. Setelah rencana pertama gagal, rencana kedua otomatis diaktifkan. Ini adalah rencana yang hanya Elyse yang tahu. Dia bisa menyelesaikannya sendirian tanpa kerja sama orang lain. Haha, itukah yang ingin kamu katakan? Bajingan, meskipun apa yang kamu katakan sangat masuk akal, itu tidak berguna. Hari ini, bahkan jika ras elf kami harus membuang semuanya,
kami masih akan membuat kamu sampai Winged Race membayar harga untuk elf yang telah kamu tangkap. Saat dia berbicara, dia terus memberikan tekanan dengan tangannya. Bentuk yang dibuat oleh tali busur dan busur divine melebihi setengah lingkaran dan menjadi lingkaran penuh. Pada saat itu, dia akan dapat mengaktifkan energi inti divine bow dan melakukan serangan mengejutkan untuk memusnahkan Winged Race. Ratu Ilize, tenang! Mengaktifkan energi inti divine bow tidak bermanfaat bagi siapapun. Sebelum datang ke sini, aku membuat semua persiapan yang diperlukan. Bahkan jika kamu menggunakan semua yang kamu miliki, kamu tetap tidak akan bisa membunuh aku. Pada akhirnya, kita berdua akan menderita kerugian besar. Patriark Ras bersayap mendesak dengan keras. Dia tidak ingin menghadapi harta kuno ras elf. Bahkan jika dia sudah siap, dia mungkin tidak bisa lolos tanpa cedera. Kedua belah pihak yang menderita kerugian besar adalah hasil yang aku inginkan. Bajingan, bahkan jika aku tidak dapat membasmi kamu hari ini, kamu akan belajar bahwa itu kami elf tidak mudah diganggu. Ras bersayapmu telah menghisap darah kami dan memanjat tubuh kami selama ini. Sekarang saatnya kamu membayar harganya, kata Iliza dengan ekspresi gila. Ratu Iliza, kamu harus memikirkan ini. Setelah panah dilepaskan, tidak ada yang bisa kembali. Apa kamu akan melakukan ini? Apakah layak mengorbankan seluruh ras elf untuk beberapa air kehidupan dan beberapa ribu wanita elf? Beberapa ribu wanita elf? Mudah bagimu untuk mengatakannya, tapi mereka semua elf. Aku tidak akan kehilangan satupun dari mereka. Hanya ras bersayap yang akan mengatakan hal seperti itu. Saat Iliza berbicara, busur ilahi di tangannya sudah mendekati lingkaran yang terbentuk sempurna. Tindakan ini mengejutkan Patriark. Sebelum datang ke sini, dia berpikir bahwa Iliza mungkin menggunakan energi inti dari busur ilahi untuk mengancamnya. Dia tidak menyangka dia begitu dominan. Dia berani menggunakan kartu teruf tunggal ras elf. Orang gila! Kamu orang gila! Untuk membalas dendam, kamu mengabaikan hidup dan mati seluruh ras elf. Setelah kamu menggunakan kartu teruf terakhir kamu, para elf akan segera sepenuhnya dibagi di antara kekuatan utama domain spiritual. Ketika saat itu tiba, ras elf tidak akan ada lagi, dan kalian akan menjadi orang buangan. Patriark mengaum. Ia tidak menginginkan hasil seperti itu. Dia takut akan serangan yang menghancurkan bumi ini. Dia khawatir jika para elf kehilangan kartu teruf mereka, setiap kekuatan di domain spiritual akan datang mencari bagian mereka. Bagaimana jika para elf menghilang? Bagaimana Winged Race seharusnya menggunakan keuntungan geografisnya untuk berkembang dan tumbuh? Ini bukan berita yang menjanjikan untuk ras bersayap. Cepat hentikan ratumu! Dia mencoba menghancurkan ras elf dan menjerumuskanmu ke dalam keadaan kutukan abadi. Begitu dia menembakkan panah, ras elf tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk menghalangi kita. Kami akan menyembelihmu. Patriark Ras bersayap memandang prajurit elf di sebelah Iliza. Dia berharap seseorang akan turun tangan dan menghentikan Iliza. Namun, yang menyambutnya adalah sepasang mata yang dipenuhi kebencian. Di hati para elf, status Iliza adalah yang tertinggi. Mereka mempercayai ratu mereka sepenuhnya bahwa itu dia tidak akan membawa ras elf runtuh. Bahkan jika ratu mereka melakukannya, itu juga untuk balas dendam. Tidak ada yang akan mengeluh. Dasar bajingan terkutuk, tidak perlu bagimu untuk terus menabur perbedaan pendapat. Terlepas dari apa yang ratu kami lakukan, kami akan mendukungnya tanpa syarat. Bahkan jika kita kehilangan seluruh ras elf, selama kita bisa memberimu pelajaran sampah, kita tidak akan menyesal. Kata salah satu prajurit yang lebih tua. Itu benar. Kami mendukung ratu kami. Tidak peduli apa yang dia lakukan, bahkan jika dia kehilangan seluruh ras elf, kita tidak akan menyesal. Kami mendukung ratu kami. Kami tidak menyesal. Semua elf wanita berteriak serempak. Suara mereka menggema di seluruh lembah. Ini menunjukkan kepercayaan mereka pada Iliza. Wanita gila! Kalian semua elf tidak masuk akal. Iliza tidak mempedulikan tangisan keras Patriark Ras bersayap. Pada saat ini, dia hanya jejak jauh dari menggambar busur divine sampai selesai. Menggambar busur untuk melepaskan serangan biasa itu mudah. Namun, masih sangat berat bagi Iliza untuk mengaktifkan kekuatan intinya dan melancarkan serangan yang menghancurkan bumi. Inilah mengapa dia tidak berhasil dalam waktu yang lama. Patriark mengutuk sambil mencoba memulihkan tangannya yang mati rasa. Dia ingin menghentikan Iliza sebelum dia bisa sepenuhnya mengaktifkan energi inti Divine Bow. Waktu terserat. Tiba-tiba saja, makian Patriark berhenti. Tubuhnya menghilang secara bersamaan. Dengan tangannya pulih, dia memegang palu hitam dan menyerang Ratu Peri di dalam lembah. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Secara kebetulan, Iliza menarik busur ilahi di tangannya sampai selesai. Fizz! Seluruh dunia terdiam. Kemudian, langit yang awalnya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap, seolah-olah telah berubah dari siang menjadi senja. Boom! Petir menyambar, dan guntur bergemuruh di langit.
Angin kencang melecut dari tanah. Angin kencang menghantam pepohonan menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya di luar lembah. Beberapa pecah dari tengah sementara yang lain tercabut. Selain pemimpin dua keluarga, semua orang mencengkeram dada mereka, terengah-engah, wajah mereka merah. Bahkan patriark yang hendak mencapai pintu masuk lembah, terhenti. Berdiri di pintu masuk, dia menatap dengan sungguh-sungguh busur ilahi di tangan Eliza. Eliza benar-benar mengaktifkan energi inti Divine Bow. Busur ilahi melumpuhkannya. Namun, berbeda dari sebelumnya. Bahkan dari jauh, ia bisa merasakan sakit yang menusuk di kulitnya. Kekuatan panah ini jauh lebih besar dari panah biasa sebelumnya. Mereka tidak berada di level yang sama. Patriark tahu bahwa itu semua akan sia-sia tidak peduli apa yang dia katakan sekarang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk memblokirnya. Jika tidak, Weng Drace akan menderita kerugian besar. Setelah menarik busur ilahi sampai selesai, Eliza tidak ragu dan melonggarkan tangan kanannya. Whoosh! Panah yang hampir transparan meninggalkan tali busur dan menembak ke arah targetnya. Kemanapun ia lewat, ruang di sekitarnya runtuh menjadi kehampaan. Patriark berteriak keras. Arg! Jawabnya. Auranya meledak secara ekstrim. Sekarang bukan waktunya untuk menyembunyikan kekuatannya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan mati di sini hari ini. Kemudian, dia meninju dadanya sendiri. Dia meludahkan seteguk esensi darah ke palu besi di tangannya. Dia tampak kempis. Setelah menyerap esensi darahnya, palu hitam itu tiba-tiba tumbuh puluhan kali. Black cahaya yang dipancarkan dari permukaannya. Patriark melemparkan palunya ke panah. Dia mencoba yang terbaik untuk mendorong titik tabrakan ke depan. Jika tidak, para elit Wing Drace di belakangnya akan terpengaruh. Palu juga menyebabkan ruang runtuh. Jelas, itu juga harta karun. Entah itu ras elf di dalam lembah atau ras bersayap di luar lembah, tatapan mereka tertuju pada dua serangan. Karena kecepatan cepat harta karun, mereka sama sekali tidak mampu melihatnya. Namun mereka bisa merasakan tekanan yang menyesakkan. Begitu keduanya bertabrakan, orang bisa membayangkan efeknya. Kehancuran tidak akan terbatas pada lembah. Bahkan hutan di sekitarnya akan menjadi reruntuhan. Setelah melepaskan panah yang menghancurkan bumi itu, Eliza bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Dia membutuhkan dukungan dari prajurit elf di sebelahnya. Rencana awalnya adalah mengaktifkan energi inti Divine Bow dan memusnahkan banyak prajurit Wing Drace dalam satu serangan. Adapun Patriark, dia mungkin tidak akan begitu mudah dibunuh. Selama dia terluka berat, dia akan puas. Namun, Eliza tidak pernah membayangkan bahwa ras bersayap memiliki harta berharga. Tekanan dari palu raksasa juga menakutkan. Meskipun itu jauh lebih lemah dari busur Divine Ras Elf, itu masih palu yang kuat. Bisa dikatakan musuh bebuyutan anak panahnya. Eliza yakin panahnya bisa dengan mudah menembus tubuh Patriark dan memusnahkan sebagian besar elit di belakangnya. Tapi dia tidak yakin bisa menembus palu hitam seperti gunung itu. Kehancuran akan sangat menakutkan jika panah dan palu bertabrakan. Seluruh lembah akan lenyap. Cepat! Pergi dari sini! Ucap Eliza dengan lemahnya. Prajurit elf di sebelahnya tahu itu tidak bijaksana untuk tinggal di sini. Tapi kemana mereka bisa pergi? Ada lebih dari 10.000 elf di lembah. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Cepat! Mundur! Cepat! Cepat! Mundur sejauh yang kamu bisa! Di luar lembah, Patriark meraung pada anak buahnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia menggeram, itu tidak berguna. Panah perkasa Eliza beberapa saat lagi akan bertabrakan dengan palu hitam raksasa yang dilemparkan Patriark ras bersayap. Pertempuran telah melampaui harapan kedua belah pihak. Patriark Wing Drace tidak menyangka Eliza berani menggunakan kartu teruf terakhirnya. Eliza tidak pernah menyangka Wing Drace memiliki palu hitam yang begitu besar. Seiring berjalannya waktu, tidak ada jalan keluar bagi kedua belah pihak. Semuanya gelisah, menatap ke tengah, menunggu tabrakan. Ketika panah hendak menghubungi palu, sepasang tangan ramping dan adil muncul. Satu tangan memegang panah yang hampir transparan sementara tangan lainnya menjentikan jari. Dang! Jari itu bersentuhan dengan palu hitam besar dan memantulkannya. Apalagi kecepatannya 10 kali lebih cepat dari saat tiba. Palu mendarat di tengah Wing Drace dalam sekejap mata. Palu menabrak tanah, menciptakan kawah yang dalam. Elit yang tak terhitung jumlahnya meninggal bahkan sebelum mereka bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan ras elf dan ras bersayap. Seorang pemuda berdiri di tengah dua ras. Tangan kanannya masih memegang anak panah Eliza. Pemuda itu memegang panah yang begitu kuat di tangannya tetapi tidak mengalami cedera apapun. Bagaimana ini mungkin? Mata semua orang melebar. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat.
Patriark Ras Bersayap dan Ratu Peri Elaisi juga tercengang. Mereka adalah dua orang paling berpengaruh dari ras mereka. Mereka kemungkinan besar akan menghadapi cedera parah atau bahkan kematian jika mereka memblokir panah. Namun, orang ini memegang panah di tangannya. Bagaimana? Seberapa kuat dia harus? Orang-orang yang hadir benar-benar terkejut dan kehilangan kemampuan mereka untuk berpikir. Ketika Eliza melihat wajah pemuda itu, dia terkejut. Wajah yang sangat familiar. Dia Dominic? Mustahil. Bagaimana Dominic bisa begitu kuat? Dia bisa menangkap panah yang diaktifkan dengan tangan kosong. Bahkan mereka yang berada di puncak alam divine tidak dapat melakukannya dengan mudah. Kecuali dia adalah alam prakekaisaran atau di atasnya. Dominic adalah alam prakekaisaran. Apakah ada petarung alam prakekaisaran yang begitu mudah di domain spiritual? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Eliza. Saat Eliza bingung, suara yang familiar terdengar di telinganya. Ibu, kamu tidak apa-apa? Eliza berbalik untuk melihat. Di beberapa titik waktu, Angela telah muncul di sebelahnya. Dia menatapnya dengan ketakutan. Ketika dia melihat Angela, Eliza yakin bahwa orang ini Dominic. Namun, bagaimana Dominic bisa menangkap panahnya yang menghancurkan bumi? Dia masih belum bisa memahaminya. Aku baik-baik saja. Angela, apakah orang itu Dominic? Meskipun dia cukup yakin, Eliza tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Benar, ini Dominic. Angela mengangguk. Setelah menerima konfirmasi Angela, hati Eliza akhirnya rileks. Tidak peduli seberapa Dominic melakukannya, tidak ada keraguan bahwa itu dia berada di pihak elf. Pada saat ini, Dominic berdiri tak bergerak tetapi terkejut dan bersemangat. Sistem secara otomatis muncul ketika dia meraih panah Eliza yang menghancurkan bumi. Terdeteksi salah satu dari 3 harta abadi kuno, busur heliosentris. Silakan mendapatkannya. Heliocentric Bow adalah salah satu dari 3 kunci untuk mengaktifkan upgrade terakhir sistem. Saat ini, pemiliknya sudah memiliki Sander Hama. Setelah kamu mendapatkan Heliocentric Bow dan Sky Splitting Axe, kamu dapat mengaktifkan peningkatan sistem terakhir. Dominic sangat gembira mendengar pesan itu. Dia tidak menyangka bahwa busur heliosentris ada di tangan Ratu Peri. Dia telah mencari tinggi dan rendah untuk itu, tetapi sangat mudah untuk menemukannya. Awalnya, dia pikir itu akan menantang untuk mengaktifkan upgrade sistem akhir, dan itu akan memakan waktu lama untuk menemukan 3 harta abadi kuno. Dominic sudah siap untuk itu. Setelah menghilangkan ancaman Darren, dan ketika Wanat dan yang lainnya telah memasuki alam abadi, ia berencana untuk membawa semua orang pada perjalanan melalui kosmos. Sambil menikmati pemandangan berbagai peradaban, dia juga akan mencari 3 harta abadi kuno. Jika dia bisa menemukannya, itu akan sangat bagus. Jika dia tidak bisa, dia akan menyerahkannya pada takdir. Setelah semua, sistem tidak menyatakan lokasi dari 3 harta kuno. Dia juga harus menyentuhnya agar sistem bisa memverifikasi. Kosmos itu begitu luas. Menemukan 3 harta abadi kuno jauh lebih rumit daripada menemukan jarum di tumbukan jerami. Namun, sudah berapa lama? Dia tidak hanya mendapatkan Sander Hammer di Stardom Realm, dia sekarang bertemu dengan Heliocentric Bow di domain spiritual. Apalagi yang bisa selain kejutan yang menyenangkan? Dengan harta karun kuno kedua berada, hati Dominic tiba-tiba menghangat. Namun, mendapatkan Sky Splitting Axe terakhir juga tidak mudah. Setelah dia tenang, dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Ia harus menyelesaikan masalah di hadapannya terlebih dahulu. Kemudian dia akan menemukan cara untuk mendapatkan Heliocentric Bow. Karena Heliocentric Bow berada di tangan ras elf, itu lebih mudah untuk ditangani. Meskipun Heliocentric Bow adalah harta ras elf, bukankah ras elf dikelilingi oleh musuh? Pertukaran harta mereka bisa mendapatkan perlindungan permanen prasurga kaisar. Selama Ratu Peri Elaisi bukan orang bodoh, dia akan menyetujui kesepakatan ini. Untungnya, aku tiba tepat waktu. Jika tidak, aku khawatir beberapa dari kamu akan selamat dengan kekuatan benda ini. Dominic berkata dengan tenang. Suaranya membangunkan semua elf dan ras bersayap. Patriark adalah orang pertama yang melangkah maju. Sambil membungkuk ke arah Dominic, ia berkata dengan hormat. Aku adalah Patriark ras bersayap. Salam, Lord. Terima kasih banyak atas pertolonganmu. Jika tidak, 28 kita akan menderita banyak korban. Dia tidak menyebutkan apa-apa tentang Elite Winged Race dibunuh oleh Palu. Dominic menjentikkan. Dia mengerti bahwa itu kekuatan orang ini bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh ras bersayap. Adapun para elit yang mati, biarlah. Sayang sekali mereka kebetulan berdiri di bawah Palu yang disentil oleh tuannya ini. Mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka. Inilah artinya menjadi kuat. Dominic telah membunuh banyak Elite Winged Race, tapi dia harus berterima kasih padanya. Dia tidak tahu Dominic dibawa ke sini oleh Putri Peri. Kalau tidak, dia pasti ketakutan.
Dalam menghadapi musuh yang tak terkalahkan seperti itu, ras bersayap tidak berbeda dengan semut. Tidak perlu berterima kasih. Aku bertanya apakah kamu Wingdrace mengkhususkan diri dalam penculikan dan penjualan wanita? Dominic berbalik dan bertanya. Ditatap Dominic langsung membuat Patriark merasa tidak nyaman. Rasa dingin langsung masuk ke dahinya. Itu bahkan lebih menakutkan daripada panah yang menghancurkan bumi yang ditembakkan Eliza dengan energi inti Divine Bow. Orang ini terlalu kuat. Tidak heran dia bisa menghadapi panah menghancurkan bumi yang diaktifkan dengan mudah. Kekuatannya pasti mencapai alam prakekaisaran. Lord, ini salah paham. Lord, ini salah paham. Meskipun kami Wingdrace bukan ras yang menyelamatkan orang, kami tidak jahat. Lord, kamu pasti salah paham. Patriark bahkan tidak berpikir sebelum meneriakkan keluhannya. Tidak masalah jika dia menculik para wanita. Dia harus menyangkalnya terlebih dahulu. Pemuda itu tampak muak dengan hal semacam ini. Apakah begitu? Dari apa yang aku dengar, Wingdrace kamu telah menangkap dan menjual elf wanita dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, kamu telah memperoleh sedikit manfaat dan sumber daya dan mengembangkan diri kamu. Berulang kali, kamu telah menangkap elf perempuan. Bisakah kamu memberi aku penjelasan? Dominic berhenti dan menambahkan dengan sungguh-sungguh. Pikirkan dulu. Jangan mencoba untuk menipu aku. Jika aku mendengar kebohongan, kamu tahu konsekuensinya. Patriark merasa hatinya mengepal, dan wajahnya langsung berubah pucat tanpa sedikit pun warna. Sudah berakhir. Pemuda ini ada di pihak elf. Apa yang harus aku lakukan? Dihadapkan dengan sosok yang begitu kuat, ras bersayap tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Pikiran Patriark berpacu bagaimana menyelesaikan krisis di hadapannya ini. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan satu alasan pun. Semua skema dan plot memucat dalam menghadapi kekuatan absolut. Lord aku akui bahwa ras bersayap telah menangkap elf wanita dan menjualnya ke berbagai rumah lelang bawah tanah di domain spiritual untuk mendapatkan manfaat yang sangat besar. Pada akhirnya, Patriark menjawab dengan jujur dan tidak berani menyembunyikan apapun. Dia takut jika dia berbohong, pemuda itu akan membunuh mereka karena marah. Sepertinya dia bisa melakukannya semudah mengangkat jari. Oh, maka kamu berani mengatakan bahwa itu ras Wing kamu belum menculik wanita? Mungkinkah wanita dari ras elf bukanlah wanita? Apa kalian tahu bahwa di kampung halamanku, menculik wanita adalah kejahatan yang serius? Bisa dihukum mati. Dominic berkata dengan sungguh-sungguh. Sebagai pemuda terdidik dalam masyarakat modern, dia membenci orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu. Setiap kali seorang wanita atau anak diculik, keluarga yang hancur akan ditinggalkan. Ada terlalu banyak keluarga seperti itu di bumi. Jika orang itu menjual wanita atau anak itu di suatu tempat mereka bisa menjalani kehidupan yang baik, itu sedikit lebih baik. Namun, elf wanita yang dijual itu semuanya disiksa tanpa bisa dikenali. Pada akhirnya, mereka mati dalam keengganan dan rasa sakit. The Wingdrace tahu ini akan terjadi, tetapi mereka masih melakukannya untuk kepentingan mereka. Itu benar-benar pelanggaran kemanusiaan. Kata-kata Dominic memberikan dua ras pandangan yang berlawanan. Ras bersayap di luar lembah menjadi gugup, takut tembakan besar yang tiba-tiba muncul ini akan menyerang dan membunuh mereka. Dia mengatakan bahwa perdagangan perempuan adalah kejahatan yang pantas mendapatkan hukuman mati. Berapa banyak elf wanita yang mereka jual secara diam-diam dalam beberapa tahun terakhir? Terkadang mereka menjual puluhan ribu sekaligus, dan terkadang ratusan atau ribuan. Ratusan ribu elf secara total telah dijual oleh mereka, dan mereka telah membuat keuntungan yang signifikan dengan melakukan ini. Begitulah cara mereka berkembang ke level mereka saat ini. Tidak berlebihan bahwa ras elf adalah sapi perah mereka. Jadi, Wingdrace tidak ingin terjadi kecelakaan pada para elf. Mereka berharap sapi perah bisa menghasilkan uang untuk mereka selamanya. Para wanita elf di lembah meneteskan air mata sukacita, termasuk 1000 prajurit wanita yang tak kenal takut. Mereka terlalu bahagia. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ada karakter besar yang mau membela mereka. Mereka sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Angela mendukung ibunya. Dia menatap Dominic sambil tersenyum. Saat ini, dia merasa lebih mencintainya. Eliza tidak menyangka dia akan membantu para elf dengan cara ini. Tetapi ini membuktikan bahwa penilaiannya benar. Dominic memang seorang pria dengan rasa keadilan yang cukup. Patriark dari Wingdrace berdiri di pintu masuk ke lembah dan merasa agak gelisah. Ia tahu bahwa ia harus mengatakan sesuatu sekarang. Jika tidak, rasnya akan selesai. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan keras. Lord, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Permusuhan antara kami dan ras elf sudah ada sejak lama. Karena kita adalah musuh, kita harus menemukan cara untuk menghabiskan kekuatan mereka dan pada saat yang sama membangun kekuatan kita. Bahkan 5 penguasa alam kekaisaran tidak peduli tentang ini. Jadi aku tidak berpikir kita telah melakukan sesuatu yang salah.
Ras elf terlalu lemah. Ini adalah kesalahan mereka sendiri. Jika mereka cukup kuat, mereka bisa memusnahkan kita dan aku tidak akan menyesal. Dominic tersenyum mendengarnya. Apa? Apakah kamu mencoba mengancam aku dengan 5 kaisar domain spiritual? Lord, kamu salah. Bukan itu yang kumaksud. Aku hanya ingin mengatakan bahwa itu 5 Lord menetapkan bahwa itu tidak boleh ada konflik internal dalam domain spiritual. Kami hanya 2 ras kecil. Tidak layak bagi seseorang di level tinggi kamu untuk campur tangan. Ia ingin mengatakan sesuatu lagi tapi tidak berani. 5 kaisar domain spiritual pernah mengatakan bahwa itu seorang pria di alam prakekaisaran harus tetap berada di luar urusan duniawi di domain. Itu akan merusak keseimbangan. Dan kekuatan pejuang alam prakekaisaran cukup merusak untuk menyebabkan sejumlah besar korban dengan mudah. Namun, 5 penguasa alam kekaisaran terlalu sulit dipahami. Mereka hampir tidak bisa menahan mereka di alam prakekaisaran. Lihat apa yang terjadi sekarang. Jika Dominic memusnahkan ras bersayap, 5 kaisar domain spiritual tidak akan tahu. Begitu dia mengatakan ini, Dominic akan menjadi marah karena penghinaan. Kalau aku yang mau turun tangan gimana? Dominic bertanya sambil tersenyum. Kamu dapat membunuh kami atau bahkan memusnahkan ras bersayap, tetapi seseorang akan mengirim pesan ke penguasa alam kekaisaran, meminta mereka untuk datang membantu kami. Patriark sudah siap untuk meletakkan semuanya. Dia tahu bahwa Dominic tidak berniat untuk membiarkan Wingdrace lolos. Jadi dia menyebutkan penguasa alam kekaisaran untuk melihat apakah Dominic akan menahan diri. Tapi Dominic ingin tertawa. Dia hanya memiliki kekuatan kaisar prasurga sementara salah satu dari 5 kaisar adalah kaisar surga. Tetapi bahkan jika mereka menyerang bersama, dia tidak akan takut. Terlebih lagi, dia berkenalan dengan 2 dari mereka. Diana tidak akan pernah menyerangnya. Dwight juga tidak. Karena dia butuh bantuan Dominic untuk mengatasi Darren, yang bisa mengamuk kapan saja. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Dominic adalah pejuang terkuat di domain spiritual. Tapi ras bersayap ingin mengancamnya dengan menggunakan 5 kaisar. Tentu saja, menurutnya itu lucu. Melihatnya tetap diam, Patriark berpikir bahwa ancamannya berhasil. Baginya, ini adalah sesuatu yang diharapkan. Dia percaya bahwa itu tidak ada seorang pun di domain spiritual yang tidak takut pada 5 kaisar. Tidak ada gunanya mengancamku dengan ke-5 kaisar. Aku bisa memberitahumu bahwa aku pasti akan menghukummu karena menculik wanita elf. Jika kamu tidak yakin, kamu dapat mengundang 5 kaisar keluar dan melihat apakah mereka akan mendukung kamu. Kata Dominic acuh tak acuh. Sang Patriark benar-benar tercengang. Kemana dia harus pergi untuk menemukan 5 kaisar domain spiritual? Itu sudah sulit untuk melihat pralor dari Imperial Realm. Sebagai pejuang Realm Divine, ia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memenuhi Lords dari Realm Imperial. Lord, manfaat apa yang ditawarkan para elf padamu? Kami dapat menawarkan kamu 2 kali lipat, tidak 3 kali. Tolong biarkan kami hidup. Sang Patriark memohon padanya. Ancamannya tidak berhasil, jadi dia hanya bisa menggodanya dengan keuntungan tambahan. Ia sudah melakukan persiapan. Tidak peduli apa permintaan Dominic dibuat, ia akan mencoba yang terbaik untuk memenuhinya. Sepertinya kamu masih belum mengerti maksudku. Aku bahkan tidak takut pada 5 kaisar. Apa kamu pikir aku bisa disuap? Perkataannya kembali membuat semua orang yang hadir tercengang. Dia mengatakan bahwa dia bahkan tidak takut pada 5 kaisar. Apa artinya itu? Lambat laun, mereka menemukan poin kuncinya, dan mata semua orang melebar saat mereka menatapnya. Jadi, pemuda itu adalah petarung kekaisaran? Mereka pikir, hanya petarung kekaisaran yang bisa mengatakan hal seperti itu. Siapa di bawah Realm Imperial akan berani mengatakan hal seperti itu? Bahkan seorang pejuang Realm pra-kekaisaran tidak akan berani. Kapan pejuang imperial muda seperti itu muncul di domain spiritual? Kamu adalah seorang pejuang imperial? Sang Patriark tergagap. Dominic tidak menjawabnya tetapi melanjutkan. Karena kamu telah mengakui kejahatanmu memperdagangkan wanita elf, aku akan menghukummu atas nama surga. Sudah saatnya bagi kalian semua untuk menebus kejahatan kalian. Tidak! PVFT! Patriark memanggil hanya satu kata. Dominic tidak bergerak. Tapi semua ras bersayap di luar lembah, termasuk Patriark terkuat, menderita luka parah. Mereka memuntahkan suapan besar darah dan organ dalam mereka terpengaruh. Sambil memegangi dada mereka, mereka tenggelam ke tanah. Mereka bisa merasakan kekuatan di tubuh mereka terkuras dengan cepat. Dengan kata lain, Dominic telah melumpuhkan semua anggota Wingdrace di luar lembah. Sang Patriark berlutut, hatinya dipenuhi kesedihan. Pada saat itu, dia merasakan kekuatan seorang pejuang kekaisaran. Meskipun tubuhnya telah lumpuh, dia tidak bisa merasakan sedikit pun kebencian. Bagaimana mungkin dia bisa membenci petarung kekaisaran? Dia hanya bisa menyalahkan takdir karena mengejeknya.
Seorang petarung kekaisaran kebetulan tidak senang dengan apa yang telah mereka lakukan. Tidak ada yang bisa membantu ras bersayap. Apakah aku menderita karena terlalu banyak melakukan hal buruk? Pikiran seperti itu terpikir olehnya. Bayangan para wanita elf yang disiksa dengan buruk itu muncul di benaknya. Untuk memastikan tidak ada yang salah, Patriark membawa serta elit ras bersayap. Dia ingin mendapatkan keuntungan paling banyak dengan biaya terendah. Tapi dia tidak menyangka seorang petarung kekaisaran akan muncul dan melumpuhkan mereka secara tiba-tiba. Mereka masih hidup, tetapi kehilangan kekuatan akan lebih buruk daripada kematian di dunia ini di mana yang kuat dihormati. Sudah bisa diduga bahwa itu ras bersayap akan berantakan setelah kehilangan patriark mereka dan lebih dari setengah elit mereka. Dia tidak pernah membayangkan hasil seperti itu. Dia berpikir bahwa hal terburuk yang bisa dilakukan Ratu Elaisi adalah mengancamnya dengan mengaktifkan energi inti dari harta karun kuno. Dia bahkan tidak berpikir bahwa dia akan menembakkan panah. Setelah para elf menggunakan kartu truf terakhir mereka, mereka tidak akan memiliki waktu yang mudah di masa depan. Namun, semuanya tidak berjalan seperti yang dia duga. Elaisi menggunakan kartu truf mereka tanpa memikirkan masa depan mereka. Dan dia punya petarung kekaisaran untuk membantunya. Sekarang dia bisa melihat bahwa Dominic ada di sini untuk membantu ras elf. Kalau tidak, mengapa dia peduli tentang hal sepele seperti petarung kekaisaran? Tapi dia tidak bisa mengerti bagaimana para elf berhasil mengundang seorang petarung kekaisaran. Seperti yang Dominic katakan, seorang pejuang kekaisaran tidak takut pada 5 kaisar domain spiritual. Berapa banyak elf membayarnya untuk bantuan? Bahkan jika ras elf dijual secara keseluruhan, mereka tidak mampu menyewa petarung kekaisaran. Meskipun dia tidak bisa memahaminya, itu sudah terjadi. Apa gunanya memikirkan semua ini? Para anggota ras bersayap di luar lembah sangat pucat. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah dinonaktifkan. Dominic telah melumpuhkan kekuatan para elit, serta moral mereka. Ini adalah hukuman ringan. Aku tidak membunuhmu, bukan karena aku bersikap lunak. Sebagai gantinya, aku akan menyerahkan kamu kepada para elf dan membiarkan mereka memutuskan bagaimana menghadapi bajingan seperti kamu. Dominic berkata dengan acuh tak acuh seolah-olah melumpuhkan ribuan elit ras bersayap tidak ada yang serius. Itu memang kasusnya. Dia adalah kaisar prasurga, dan siapapun di bawah alam kekaisaran tidak signifikan di matanya. Tuanku, kenapa kamu melakukan ini pada kami? Patriark ras bersayap bertanya dengan sedih. Karena kamu melanggar etos aku. Aturan moral harus dipatuhi bahkan dalam perang. Tapi apa yang kamu lakukan? Aku tidak ada hubungannya dengan perseteruan antara kamu dan para elf. Bahkan jika kamu membunuh semua elf, mereka terlalu lemah dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Tapi kamu menjual wanita elf dan membiarkan mereka menderita seumur hidup untuk mendapatkan keuntungan. Aku tidak tahan. Seperti kata pepatah, seorang pejuang bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Kamu pantas mendapatkan hukuman dari Tuhan atas perbuatanmu. Tuhan tidak menghukum kamu, jadi aku melakukannya. Dominic berkata dengan rasa yang kuat kebenaran. Hal ini membuat wanita elf di dalam lembah, termasuk Ratu Elaisi dan Putri Angela, sangat mengaguminya. Dia kuat, tampan, dan memiliki rasa keadilan. Pria sempurna seperti itu jarang terlihat di dunia. Tentu saja, mereka juga tahu kesenjangan antara mereka dan Dominic. Dia adalah seorang pejuang kekaisaran yang berdiri di puncak domain spiritual. Mereka tidak berani menyatakan cinta mereka dan harus menyimpannya di bagian terdalam hati mereka. Patriark itu tercengang. Pada akhirnya, dia tertawa sedih. Aku menolak untuk menerima ini. Apa hubungannya denganku? Aku meminta kamu untuk menemukan 5 kaisar domain spiritual, tetapi kamu tidak pergi. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu gagal menangkapnya. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Dominic merentangkan tangannya. Dia telah menghancurkan panah Elaisi dengan mudah. Itu sudah lenyap. Setelah berbicara, dia tidak lagi memperhatikan ras bersayap di luar lembah. Orang-orang itu benar-benar lumpuh. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu kematian. Dia berbalik dan mendatangi Ratu Elaisa. Ratu Elaisa. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia menyela dengan tidak sabar. Lord Louis, tolong jangan panggil aku begitu. Panggil saja aku Elaisa. Aku bukan ratu yang kompeten. Apa lelucon? Dominic saat ini adalah petarung kekaisaran ke-6 di domain spiritual selain 5 kaisar. Dia tidak bisa memimpin ras elf atau menyebut dirinya ratu. Itu terlalu absurd. Dan dia harus menghormati ratu. Itu hanya sebuah gelar. Jangan terlalu peduli tentang hal itu, Ratu Elaisa. Dia mencoba membujuknya. Lord Louis, kita bisa mementingkan itu. Tapi apa yang akan orang lain pikirkan tentang aku jika ini menyebar? Mereka akan memarahiku sampai mati. Katanya. Baiklah, aku akan memanggilmu Nona Elaisa.
Aku telah melumpuhkan ras bersayap, dan kamu dapat memutuskan bagaimana menghadapinya. Aku tahu kalian elf telah banyak menderita selama ini dan selalu membenci mereka. Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan ikut campur. Dominic langsung ke intinya. Eliza melepaskan diri dari dukungan Angela dan prajurit elf lainnya. Dia membungkuk padanya dan kemudian berkata dengan serius. Terima kasih, Lord Louis. Kamu menyelamatkan kami dan membantu kami membalas dendam. Kami tidak tahu bagaimana membalasnya. Di masa depan, kami elf akan mengikuti setiap perintah darimu. Angela mengikutinya dan membungkuk. Terima kasih, Dominic. Selanjutnya, semua wanita elf di dalam lembah membungkuk padanya. Terima kasih, Lord Louis. Tolong jangan sebutkan semuanya. Aku tidak melakukan sesuatu yang besar. Jawabnya sambil tersenyum. Ini mungkin sedikit usaha dari pihakmu, tapi bagi elf, itu adalah bantuan besar. Mulai sekarang, Lord Louis adalah tamu paling terhormat dari ras elf. Dia bisa menikmati semua keistimewaan di sini. Eliza mengumumkan dengan keras. Nona Eliza, mari kita bicarakan ini nanti. Kita harus menyelesaikan berurusan dengan Winged Race pertama. Setelah itu, kita bisa bicara secara detail. Ada yang ingin aku diskusikan denganmu. Oke, Lord Louis. 2 jam kemudian, di menara tinggi tempat Ratu Eliza tinggal, Dominic, Eliza, dan Angela duduk mengelilingi meja. Setelah berurusan dengan Winged Race, Dominic kembali ke kediaman elf bersama mereka. Elf lainnya kembali seperti mereka datang. Setelah meminum Water of Life, kondisi Eliza membaik secara signifikan. Dia merasa jauh lebih baik daripada saat dia mengaktifkan energi inti dari Divine Bow untuk menembakkan panah. Setidaknya dia sudah bisa berjalan tanpa ditopang sekarang. Tapi dia masih butuh waktu untuk benar-benar pulih. Dia telah menggunakan terlalu banyak energi untuk mengaktifkan energi inti dari Divine Bow. Lord Louis, mungkin aku mengajukan pertanyaan? Eliza menatap Dominic, yang duduk di hadapannya. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Itu sama sekali tidak seperti kenyataan. Musuh elf, ras bersayap, telah dihancurkan begitu saja. Dan pemuda di depannya yang melenyapkan mereka. Dia adalah seorang pejuang di alam kekaisaran. Dia menatapnya dan tidak percaya bahwa dia adalah petarung kekaisaran di puncak domain spiritual.